Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa Ulfaiza dari kelas KPIP dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00370. Di sini saya akan membawakan materi pada mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Bapak Muhammad Asqalani. Di sini saya akan menjelaskan pada materi pertemuan kedua, yaitu konsep reputasi dan krisis. Deskripsi pembelajaran. Pada bab ini, mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis krisis di dalam sebuah organisasi dan bagaimana peran PR di dalam penanganan krisis. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman lanjut mengenai krisis PR dan mengaplikasikannya di kemudian hari. Di sini ada beberapa kompetensi pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mengetahui beberapa kemampuan. Ada 3 kemampuan. Yang pertama, mampu menjelaskan identitas, citra, dan reputasi. Yang kedua, mampu mendefinisikan krisis dan karakteristiknya. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan faktor dan sumber krisis. Peta konsep pembelajaran. Yang pertama ada identitas, citra, dan reputasi. Yang kedua ada definisi dan karakteristik krisis. Yang ketiga ada sumber dan jenis krisis. A. Identitas perusahaan. Tidak hanya manusia, nama baik sangat penting didapatkan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Nama baik tidak bisa didapatkan begitu saja. Ada upaya-upaya yang perlu dilakukan agar sebuah perusahaan memiliki nama baik dan mempertahankannya. Untuk apa perusahaan memiliki nama baik? Salah satunya agar perusahaan tersebut mendapat kepercayaan dari stakeholder-nya. Internal, yaitu karyawan dan keluarganya, maupun eksternal, yaitu media, pemerintah, investor, pelanggan, dan lain-lain. Jika organisasi mendapatkan kepercayaan dari stakeholder-nya, maka operasional perusahaan akan berlangsung dengan baik dan tentunya tujuan perusahaan akan tercapai. Perusahaan harus memiliki identitas agar mudah dikenali dan bagaimana perusahaan berupaya ingin dikenal sebagai perusahaan yang memiliki ciri khas tertentu melalui berbagai lambang, misal melalui logo, melalui warna perusahaan yang melekat, dan lain sebagainya. Olga Bloch dalam buku Corporate Identity and Stakeholder Perception in Crisis menjelaskan bahwa identitas korporat merangkum bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri melalui positioningnya dan bagaimana perusahaan ingin orang lain melihatnya melalui komunikasi citra yang diproyeksikan atau diinginkan. Dengan kata lain, identitas perusahaan adalah bagaimana perusahaan ingin dipandang oleh stakeholder-nya, dan tentunya semua perusahaan ingin dipandang sebagai bagian dari sebuah masyarakat dan memiliki citra yang baik. B. Citra. Citra adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, orang, organisasi, kelompok orang, perusahaan, atau yang lainnya yang diketahui. Jika objeknya adalah perusahaan, maka menjadi citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, kesan-kesan atas perusahaan dari seseorang atau pihak luar pada khususnya. Smith dalam Marketing Communication mengatakan, corporate image is the sum of people's perception of an organization. Yaitu, citra perusahaan adalah sejumlah persepsi masyarakat mengenai sebuah organisasi. Dari identitas yang dibangun oleh perusahaan, masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap perusahaan tersebut karena pengalaman yang dirasakan akan berbeda. Citra tidak terbentuk begitu saja, ia memiliki tahapannya sendiri. Menurut Hawkins, tahapan pembentukan citra diantaranya adalah 1. Objek mengetahui, yaitu melihat atau mendengar upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. 2. Memperhatikan upaya perusahaan tersebut, mencoba memahami semuanya yang ada pada perusahaan. 3. Terbentuknya citra perusahaan pada objek yang kemudian pada tahapan terakhir citra perusahaan
yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungan dengan perusahaan. Paul R. Smith menjelaskan 8 manfaat citra baik bagi perusahaan. 1. Menciptakan keunggulan kompetitif. 2. Modal atau ekuitas usaha. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, mendukung peluncuran produk baru. Yang kelima, memperkuat kepercayaan mitra finansial. Yang keenam, memperkuat hubungan karyawan. Yang ketujuh, pilihan terbaik pelamar kerja. Yang kedelapan, bertahan di waktu krisis. Yang kesembilan, diasosiasikan sebagai nama benda. Don Ross dalam Sutisna 2002 memaparkan ada 4 peran citra bagi satu perusahaan. Pertama, citra menceritakan harapan bersama dengan kampanye pemasaran eksternal seperti periklanan, penjualan pribadi, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Yang kedua, citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Yang ketiga, citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen. Yang keempat, citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. Dengan perkataan lain, citra mempunyai dampak internal. Mengingat akan peran PR menurut Catlip and Center dalam Iriantara 2004, kegiatan PR perlu mencakup relasi dengan pihak-pihak yang menjadi publik atau konstituen organisasi. Cara dan sarana yang digunakan untuk mencapai relasi yang vulnerable dan kualitas atau status relasi tersebut. C. Reputasi. Identitas terbentuk citra dan berujung pada reputasi. Citra dan reputasi tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak proses di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Perusahaan membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan jasa sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Reputasi perusahaan menurut Weiss, Anderson, dan McLean dalam Cempaka Sari dan Yostini 2003 merupakan pandangan publik atas suatu perusahaan yang dinilai baik atau tidak hanya dipandang secara global atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas, dan lainnya sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas dasar gerak langkah perusahaan. Salah satu membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan PR. Reputasi, meskipun terlihat tidak dapat diukur, sebenarnya dapat diukur dengan berbagai barometer yang direkomendasikan oleh Reputation Institute 2007. Pengukuran ini dikenal dengan sebutan RepTrack untuk mengukur berbagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan ternama di dunia. Masyarakat diminta menggambarkan persepsi terhadap perusahaan dalam 7 dimensi kunci. Menurut Valley dan Kendrick, dimensi tersebut didefinisikan sebagai berikut. 1. Performance atau kinerja. Persepsi mengenai hasil dan prospek keuangan perusahaan. Yang kedua, ada workplace atau tempat kerja. Persepsi terhadap lingkungan kerja di perusahaan tersebut dengan kualitas karyawannya. Yang ketiga, ada produk, yaitu produk. Persepsi terhadap kualitas harga dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada leadership atau kepemimpinan. Persepsi yang terhadap beberapa baik perusahaan itu dipimpin. Yang kelima, citizenship atau keterlibatan, yaitu persepsi terhadap kekuatan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, ada governance atau tata laksana, yaitu persepsi mengenai sistem organisasi dan budaya perusahaan. Yang ketujuh, ada innovation atau inovasi, yaitu persepsi terhadap orientasi dan inovasi kewirausahaan perusahaan. Yang D, ada definisi dan karakteristik krisis. Selama operasional perusahaan, krisis akan selalu menghampiri perusahaan. Krisis menurut Combs 1999, krisis merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak tepat. Krisis berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakannya, mari kita lihat karakteristik krisis yang antara lain. 1. Peristiwa yang spesifik atau specific event. 2. Krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Yang ketiga, krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Yang keempat, menimbulkan kepanikan. Yang kelima, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Dan yang terakhir adalah berpotensi menimbulkannya konflik. Sumber dan jenis krisis. Penyebab krisis bisa dari internal maupun eksternal.
Jenisnya pun beragam, bisa krisis karena keuangan, citra, reputasi, bencana, alam, dan lainnya. Menurut G. Harrison and White dan Mazur dalam Krianto menyimpulkan bahwa krisis secara umum dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu dari dalam dan dari luar organisasi. Sumber krisis dari dalam organisasi antara lain manusia, manajemen, dan teknologi. Sumber dari luar yaitu peraturan-peraturan pemerintah, bencana alam, dan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain atau malevolent tersebut. Krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Krisis teknologi. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Yang kedua, krisis konfrontasi, yaitu relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap operasi sehari-hari organisasi. Yang ketiga, krisis malevolence terjadi bila seseorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Yang keempat, krisis manajemen terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, krisis bencana alam, yaitu krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Yang keenam, krisis produk, krisis yang disebabkan oleh keserahan produk. Yang F, rangkuman, perusahaan perlu memiliki identitas yang jelas dan dapat menjelaskan makna dari tujuan maupun visi misi perusahaan. Dari identitas tersebut, perusahaan mengharapkan citra yang baik dan tumbuh menjadi perusahaan berreputasi baik di mata internal dan eksternal. Meski sudah memiliki identitas, citra maupun reputasi positif, tidak dapat dipungkiri sebuah perusahaan akan mengalami krisis selama kelangsungannya. Krisis dapat menjadi turning point bagi sebuah perusahaan dan kredibilitas dari public relation. Apakah ia akan mengarah ke hal yang baik atau buruk, sama seperti koin yang memiliki dua sisi berbeda. Krisis bisa datang dari berbagai faktor, internal maupun eksternal. Sebagai seorang public relation, perlu memahami cara pencegahan dan penanggulangan krisis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.